Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soimin, soimat, bil khususnya ini ibu-ibu rumah tangga yang saat ini sedang persiapan untuk menu makan sahur bagi keluarga. Alhamdulillah kami bisa menemani kembali nih di sahur hari kedua, Masya Allah. Mudah-mudahan puasa hari pertama tadi berjalan lancar dan mudah-mudahan banyak kebaikan yang bisa kita lakukan dengan mulai mengakrabkan diri dengan benda-benda yang akan mengingatkan kita untuk melakukan kebaikan. Mudah-mudahan ini ada yang sudah masuk juz 5, juz 6 mungkin baca Qur'annya ya. Ya ibu-ibu, bapak-bapak, sebelum lanjut menemani pelunggu yang ada di rumah, kita sapa dulu ini saudara-saudara kita yang berada di rumah sakit, yang sedang terbaring sakit. Kita sapa juga sesepuh-sesepuh kita, orang-orang tua kita, orang-orang yang kita cintai yang sedang terbaring sakit mungkin di rumah. Seraya kita mendoakan beliau-beliau karena salah satu waktu yang mustajab di bulan Ramadan ini adalah waktu sahur. Oleh karena itu mari kita sama-sama berdoa, seraya kita aminkan dalam hati kita masing-masing sambil kita beraktivitas di rumah. Yang merasa didoakan, aminkan sungguh-sungguh di tempat Anda masing-masing jika bisa mengikuti tayangan Jalan Tengah ini. Di malam kedua Ramadan ini ya Allah, di waktu yang mustajab, waktu sahur ini, jika penyakit ini adalah teguran atas kesalahan, hilaf dan dosa yang hamba lakukan, maka ampunilah dosa-dosa hamba ya Allah, sehingga penyakit ini bisa hilang dari diri hamba. Jika penyakit ini adalah ujian untuk mengangkat derajat hamba ya Allah, mudah-mudahan setelah hamba sembuh dari penyakit ini, derajat hamba lebih tinggi dari sebelumnya. Ya Allah, ya Tuhan kami, di waktu mustajab, waktu sahur ini ya Allah, berikan kami hati yang sabar, berikan kami hati yang ridho atas ujianmu, atas teguranmu ini. Mohon demikian ya Allah, hamba mohon segera hilangkan penyakit hamba, angkat penyakit hamba ya Allah, supaya hamba bisa beraktivitas kembali, supaya hamba bisa bergabung dengan keluarga hamba di rumah ya Allah. Karena mungkin ada di antara hamba-hamba ini ya Allah tulang punggung keluarga. Kembali pulih seperti biasa. Untuk harapan dan hajat kita ini, mari sama-sama kita membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para soimin soimat, anak-anakku yang saat ini masih tidur dan sedang dibangunkan ini sama ibunya, sama bapaknya ya, segera bangun. Nah, kalau hari pertama kemarin mungkin karena hari pertama masih banyak yang buat repot, mudah-mudahan di hari kedua besok masing-masing kita ini bisa menciptakan suasana Ramadan di rumah kita masing-masing. Karena kalau suasana Ramadan di pondok pesantren, bil khususnya kita di pondok pesantren Darul Falah ini full power ya. Jadi semuanya itu terjadwal. Dari qiyamul lailnya, sholat sunnahnya, tarawih, baca Qur'annya, itu semuanya terjadwal. Nah oleh karena itu saya juga berharap ini anak-anakku walaupun tidak nyantri, walaupun tidak tinggal di pesantren atau sedang libur ya, mari ciptakan suasana Ramadan di rumah kita masing-masing. Ya sekurang-kurangnya dengan kita membaca Al-Quran. Luangkan membaca Al-Quran, 1 lembar, 2 lembar di rumah kita masing-masing. Siapa yang sempat dia yang baca Al-Quran.
Walaupun selembar 2 lembar, nanti mungkin 1-2 jam berikutnya kakak kita yang sempat, kakak kita yang baca Al-Quran. Mulai tahan diri ya, karena ada orang mengatakan kalau saya tidak digoda, tidak saya emosi. Justru disinilah ujian kita. Nah, jadi apapun yang akan membuat kita marah, jangan sampai kita keluarkan marah kita. Jadi ingat, saya sedang berpuasa. Lebih banyak kita istighfar. Nah kayak tadi tuh, Masya Allah kalau kita akrab dengan benda-benda tadi. Kemudian yang selanjutnya, pada sahur kali ini, sahur hari kedua ini, saya ingin temani bapak-bapak, ibu-ibu, kita membahas sedikit ini ya, tentang berita petinggi Pertamina lah, yang katanya itu merugikan negara sampai 193 triliun. Masya Allah. Gara-gara apa istilahnya ya, oplas lah, ngoplos ya. Jadi ngoplos Pertalite jadi Pertamax. Sebenarnya bukan ngoplos ya, karena memang yang dijual tuh Pertalite gitu. Cuman yang saya pingin sebenarnya ini podcast ya, karena memang ada nanti program Jalan Tengah juga, itu Ngabuburit namanya. Itu mirip-mirip kayak podcast ya. Pengen saya ngobrol dengan yang punya pom bensin. Ini kan yang tertipu ini bukan hanya kita yang beli ke pom bensin kan? Berarti yang tertipu juga ini pengusaha pom bensin kan? Dan biasanya orang kalau sudah usaha pom bensin kayak gini kan dia paham mana premium, mana Pertalite, mana Pertamax, mana solar, mana Dexlite gitu. Nah ini siapa sebenarnya yang mengatakan ini Pertamax padahal dia Pertalite? Apa petinggi Pertamina ini yang mengatakan itu ke pengusaha-pengusaha pom bensin ini? Atau di tingkat pom bensin dia ini yang orang beli Pertamax tapi yang dikasih Pertalite karena dia tidak lihat, jadi dipakai aja gitu. Nah tapi terlepas dari itu semua, momen Ramadan ini ya kita jadikan untuk momen kita introspeksi diri kita lah. Masya Allah, ada orang yang gajinya miliaran. Itu konon berapa miliar katanya? 3 miliar ya gajinya sebulan. Allah karim, 3 miliar gaji sebulan. Sebulan 3 miliar, Allah karim. Terus sekarang nih merugikan negara. Apakah merugikan negara dengan karena dia ambil? Malah ada katanya berita terbaru saya baca itu bukan 193 triliun, 1000 triliun. 1000 triliun. Kalau dipakai beli bakwan, kalau bakwan aja isinya nih di Lombok ini nggak ada mbak-mbak yang lain gitu, hanya bakwan gitu. Nggak ada Mbak Gita, Mbak Tiara nggak kelihatan, semuanya bakwan. Allah karim. Itu yang pertama nih, dari kejadian kita belajar. Kemudian yang kedua, kan biasanya orang anjurkan kita jangan sembarangan beli sesuatu, nanti banyak campurannya. Jangan sembarangan beli sesuatu, nanti itu imitasi, itu tembakannya, itu bajakannya, kan gitu. Misal contohnya ini, jangan beli Pertalite, jangan beli Pertamina, Pertamax di pedagang-pedagang eceran. Nanti dicampur, ada campurannya, dia jualnya Pertamax tapi sudah dicampur dengan Pertalite, misal gitu kan. Itu yang dikhawatirkan. Kalau ternyata yang nyampurnya itu di pusatnya, siapa lagi yang mau kita percaya ini? Di mana lagi kita mau membeli barang yang asli? Kayak semisal nih, kalau di produk misal gitu kan, jangan beli baju merek brand tertentu di sembarangan, tapi beli di outletnya biar asli. Nah sekarang outletnya jual yang palsu. Udah bangga orang, saya beli di outletnya nih berarti asli, ternyata itu yang palsu. Outletnya itu beli di pasar
bajakannya, lalu dia tempel yang asli. Nih, udah jadi dunia ini tidak ada yang asli. Tidak ada yang asli. Makanya beruntung kita nih, orang-orang beriman nih, beruntung orang-orang beriman. Ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan ini, suatu saat kita akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan pernah berhenti, jangan pernah putus asa jadi orang baik. Dunia ini, alam semesta ini, dia ada pengawasnya. Dan pada saatnya nanti semua kita itu akan mempertanggungjawabkan amalan kita. Pada saatnya nanti masing-masing kita itu akan mendapatkan apa yang kita lakukan di dunia ini. Karena kalau kita pakai pikirannya orang-orang yang apa istilahnya, ateis ya, ateis. Nanti dunia ini tidak ada pengawasnya. Loh, gimana nasib orang-orang yang dizolimi ini? Gimana ini kok enak sekali berarti orang-orang yang korupsi di dunia ini, yang bisa menipu semua, terus ternyata nanti tidak ada pertanggungjawaban. Allah. Nah, insyaallah setiap sahur nanti kami akan terus temani. Adapun mengenai tema-tema boleh di komentar, diminta saya untuk istilahnya memberikan sudut pandang tentang berita, boleh tentang kejadian, tentang hukum gitu ya. Insyaallah besok mungkin saya akan bahas tentang imsak ya. Karena kan ada yang mempermasalahkan tentang waktu imsak. Demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu, sepertinya makan sahurnya udah siap itu ya. Sudah tidak sabar ini. Sebenarnya tidak usah nonton saya jadi tidak makan makanannya, makan aja sambil asik makan, ngobrol sama keluarga, terdengar suara ini, menambah referensi dan menemani ya. Lagi-lagi saya ingatkan, ingat setelah makan sahur jangan tidur. Karena biasanya setelah makan sahur, kalau tidur, musibah udah itu. Kalau losan sudah itu subuhnya ya. Nah, tahan sedikit. Begitu waktu subuh, sholat. Kalau enggak mampu ke masjid, terutama ini yang anak-anak ya, tunggu azan, segera sholat anak-anakku. Ya, jangan lupa sholat sunnah qabliyah dulu, lalu sholat subuh berjamaah di rumah, lalu tidur, nikmat tidurnya. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ila sabilil falah wal muwaffiq lil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.